Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 tim A. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faima Jalan Maulida dengan NIM 24106112223 sebagai penggugat. Perkenalkan nama saya Gloria Mehoa dengan NIM 2410611401 dengan tim kuasa hukum penggugat. Saya Fidel Kiarafriani dengan NIM 24106994 menjadi kuasa hukum penggugat. Saya Ilham Raja Mahpur 2410611370 sebagai mediator. Saya Hanifah Murata Aini dengan NIM 2410611101 sebagai tergugat. Saya Gabriela Tiffany Putri dengan NIM 241061180 sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Vina Natasha dengan NIM 24106111464 sebagai kuasa hukum 2 tergugat. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Raja, saya selaku mediator dalam perkara ini yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Dalam proses ini saya bertindak netral dan hanya membantu para pihak untuk menemukan kemungkinan penyelesaian yang terbaik. Saya harap masing-masing pihak dapat menyampaikan pendapat dengan itikat yang baik tanpa saling memotong pembicaraan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara dengan perdata dan perma tentang prosedur mediasi di pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, para pihak terlebih dahulu diwajibkan menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan mendengarkan itikat baik serta prinsip win-win solution. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa proses mediasi ini bersifat rahasia. Para pihak diharapkan menyampaikan pendapatnya dengan itikat yang baik. Apakah para pihak bersedia untuk menempuh proses mediasi ini dengan itikat baik? Saya bersedia untuk mediasi. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mediasi. Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dengan dibantu oleh mediator. Di mana fungsi saya di sini sebagai pihak netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau perundingan antara Bapak dan Ibu. Sebelum memulai mediasi, saya akan memberitahukan terlebih dahulu tahapan dan tata tertib dalam melaksanakan mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian, di mana pada saat itu salah satu pihak diberikan kesempatan untuk berbicara, pihak lain untuk mendengarkan, dan tidak diperkenalkan untuk menyela ataupun menyerang satu sama lain. Yang kedua, saya akan mencari pemahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, kita akan memasuki tahap negosiasi, di mana apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang kelima, selama proses mediasi berlangsung, saya dapat meminta pertemuan terpisah. Ketika saya berbicara pada salah satu pihak, pihak lain akan menunjuk di luar. Keterangan para pihak akan saya jaga kerahasiaannya juga. Yang terakhir, selama menjalankan mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan bersikap netral. Baik, sebelum kita mulai, saya persilakan masing-masing pada para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Faima selaku penggugat dalam perkara ini. Baik, saya Gloria Mehoa selaku kuasa hukum penggugat. Saya Fidel Kiara selaku kuasa hukum penggugat. Saya Hanifah Murata Aini selaku tergugat. Saya Gemi selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Saya Natasha selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke pokok permasalahan. Saya persilakan para pihak penggugat untuk menyampaikan apa yang menjadi keberatan dalam perkara ini. Saya merasa sangat dirugikan dalam kerjasama ini. Saya telah menyerahkan dana sebesar 500 juta rupiah kepada tergugat berdasarkan perjanjian House of Samsara dan perjanjian Kalang Muda. Namun tergugat tidak memberikan laporan keuangan, tidak transparan dalam mengelola usaha, dan pembagian keuntungan juga berhenti tanpa penjelasan. Saya sudah beberapa kali meminta kejelasan, tapi tidak mendapat tanggapan yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian atas modal saya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi saya, karena dana yang saya berikan merupakan jumlah yang besar dan memiliki nilai penting bagi saya secara pribadi.
Izin menambahkan, Pak Mediator, klien kami telah berulang kali meminta laporan keuangan dan kejelasan pembagian keuntungan, namun tidak pernah diberikan secara transparan oleh pihak terkait. Bahkan komunikasi dari pihak tergugat pun menghindar ya, dan ini menunjukkan adanya indikasi adanya maladministrasi. Oke, baik. Saya cukup memahami bahwa inti permasalahan dari pihak penggugat itu tidak adanya transparansi serta juga tidak terpenuhinya kewajiban dari pihak tergugat. Selanjutnya saya persilakan pihak tergugat untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih mediator. Saya tidak bermaksud merugikan penggugat. Dana tersebut memang digunakan untuk usaha. Namun kondisi usaha ini sudah tidak stabil dan belum menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan. Kami menegaskan bahwa nggak ada niat buruk dari klien kami. Kerugian usaha itu merupakan risiko bisnis yang memang tidak dapat dihindari. Selain itu, perlu dipahami bahwa dalam kerjasama tidak selalu ada jaminan keuntungan. Klien kami beretikat baik untuk menyelesaikan kewajiban, hanya saja membutuhkan waktu. Tapi saya tidak pernah diberi laporan, bahkan saya tidak tahu usaha itu benar-benar jalan atau tidak. Saya sudah berusaha menjalankan usaha itu. Tidak ada kalau semua kesalahan dibebankan kepada saya. Justru karena tidak ada transparansi, klien kami berhak curiga. Jangan langsung menuduh, tidak semua kegagalan itu adalah hal prestasi. Oke, cukup terlebih dulu. Kita sudah mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Saya lihat di sini bahwa inti permasalahannya itu terletak di kurangnya transparansi serta belum adanya kepastian mengenai pengembalian modal. Untuk itu saya akan menawarkan beberapa alternatif yang mungkin akan dipertimbangkan oleh para pihak. Yang pertama, mungkin pihak tergugat dapat memberikan laporan kondisi usaha secara terbuka sebagai bentuk itikat baik. Yang kedua, terkait pengembalian modal, dapat disepakati skema pembayaran secara bertahap dengan jangka waktu tertentu dengan yang realistis sesuai dengan kemampuan tergugat. Setelah itu juga kita dapat mempertimbangkan adanya pembayaran awal sebagai tanda kesembuhan dari pihak tergugat meskipun dalam jumlah terbatas. Ya, kurang lebih bisa diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan antara para pihak. Baik, saat ini saya belum bisa memberikan jadwal pasti. Kondisi keuangan saya belum memungkinkan. Jadi sampai kapan saya harus menunggu? Tidak ada kepastian sama sekali. Kami membutuhkan kepastian hukum, bukan sekedar janji. Apabila seperti ini tidak ada sama sekali itikat baik, Pak Mediator. Kami tidak bisa memberikan kepastian dalam kondisi seperti ini. Ini jelas merugikan saya tidak bisa menerima kalau uang saya tidak ada kejelasan seperti ini. Saya juga tidak punya uang untuk langsung mengembalikan. Masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya ya, dan kita juga belum menemukan titik temu. Untuk itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa apakah para pihak sepakat bahwa mediasi ini belum mencapai kesepakatan? Apakah tidak ada jalan tengah lagi? Gimana Ibu? Apa bisa? Udah bisa dipertimbangkan sama sekali, Bu. Sudah siap untuk masuk ke tahap persidangan. Baik, Pak Mediator, kami sepakat kita akan masuk ke persidangan. Baik, saya tanyakan sekali lagi, apakah masih ada keberatan dan apakah sepakat bahwa mediasi ini belum mencapai kesepakatan? Lihat kan gimana? Ini nggak bisa juga sih. Kita sama ya. Iya, kami juga menyatakan tidak mencapai kesepakatan. Baik, dengan demikian mediasi dinyatakan belum berhasil dan belum mencapai kesepakatan. Saya akan melaporkan ini kepada majelis hakim bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun belum mencapai kesepakatan. Selanjutnya perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Terima kasih atas kehadiran para pihak. Selamat siang.
Sekian video mediasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.